Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku. Senang berjumpa kembali dalam program kita, Renungan Pagi. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Roma 11 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Haleluya. Bagi saya pribadi, kasih karunia adalah kabar yang terindah. Kasih karunia adalah hadiah yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kita orang yang percaya kepadanya. Tapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, apa yang dimaksudkan oleh Paulus jika hal itu terjadi karena kasih karunia? Ini adalah apa yang saudara dan saya alami di dalam Kristus hari ini. Apa yang saudara imani di dalam Kristus hari ini. Dan apa yang saudara sudah peroleh karena beriman kepada Kristus hari ini. Itu adalah kasih karunia. Kasih karunia adalah sesuatu yang tidak diupayakan oleh manusia. Kasih karunia itu adalah apa yang Kristus lakukan, kerjakan begitu sempurna di kayu salib. Sehingga ketika kita berada dan menerima kasih karunia ini benar-benar semata-mata adalah kasih karunia itu sendiri. Bukan karena perbuatan. Saya meyakini bahwa keberadaan saya hari ini, berkat-berkat yang saya terima hari ini, terlebih keselamatan kekal yang Dia sudah berikan kepada saya, itu bukan karena perbuatan saya. Tetapi itu semua karena kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan bagi kita, bagi saudara yang percaya kepadanya. Jangan kita memandang sempit kasih karunia ini hanya pada hal yang satu pokok, yaitu keselamatan, masuk surga. Tetapi sesungguhnya kasih karunia dari Tuhan itu adalah mencakup seluruh aspek kehidupan saudara dan saya. Dengan kita selalu berpikir bahwa kasih karunialah yang memberikan semuanya dalam hidup kita, maka kehidupan kita akan selalu dibawa berfokus hanya kepada Kristus. Apapun yang kita dapat terima, kita bisa mencapai, kita bisa lakukan, kita bisa kerjakan, kita memperoleh prestasi dan segala sesuatu. Kita akan selalu menyadari bahwa tanpa Kristus, tanpa kasih karunia-Nya, maka semuanya itu sia-sia. Inilah yang membuat kehidupan kita bisa menikmati, bersyukur, dan bersukacita senantiasa. Oleh karena itu Paulus berkata, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Maksudnya jika tidak demikian yang bagaimana? Ya kalau kita berpikir bahwa jasa-jasa kitalah, kekuatan kitalah, kehebatan kitalah yang membuat semuanya ini terjadi, maka itu tidak disebut lagi kasih karunia. Nah, bagaimana kasih karunia bekerja dalam hidup saudara? Kasih karunia yang bekerja dalam hidup saudara, Dialah yang memberikan kita kehidupan. Dialah yang memberikan kita kekuatan. Dialah yang memberikan kita kesehatan. Kok sepertinya kasih karunia ini seperti menunjuk kepada seorang pribadi ya? Bukankah kasih karunia hanya sekedar kata? Tidak saudara. Kasih karunia bukan sekedar kata atau sekedar sifat. Tetapi kasih karunia adalah pribadi Yesus Kristus sendiri. Ini yang saudara dan saya mesti pahami, bahwa Yesuslah kasih karunia itu dalam hidup kita. Yesus yang sudah datang, mati, bangkit dan naik ke surga. Karena tanpa Dia, maka kasih karunia itu tidak pernah ada dalam hidup kita.
kita harus bersyukur dan berterima kasih. Bukan karena kehebatan kita, perbuatan kita, kita mendapatkan semuanya ini. Kasih karunia akan selalu membawa saudara dan saya memiliki hati yang selalu rendah hati. Kasih karunia akan selalu membawa saudara untuk bergantung penuh dan percaya Tuhanlah yang melakukan segala sesuatu di dalam hidup saudara. Kasih karunia juga yang menuntun kita untuk kita bisa hidup benar. Bukan apa yang kita lakukan benar, tapi apa yang Kristus sudah lakukan, itu yang membenarkan kehidupan kita. Haleluya saudara. Semoga renungan pagi hari ini semakin menambah kasih karunia Tuhan, melimpah-limpah dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih karuniamu semakin berlimpah-limpah atas kami. Karena kasih karuniamu adalah pengharapan, adalah sukacita, adalah kekuatan bagi kami. Roh-Mu yang kudus yang sudah berkarya dalam hidup kami. Kasih karuniamu bertambah-tambah dalam hidup kami. Kami bersyukur dan menerima semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.